Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini di mata kuliah Hukum Pidana Adat, kita akan kuliah di rumah saja. Kenapa di rumah saja? Karena kita harus stay at home. Jadi mohon maaf kalau nanti akan ada gangguan-gangguan suara-suara yang tidak enak didengar. Misalnya tukang tahu bulat lewat gitu, atau tetangga ngobrol gitu ya. Nah, mohon dimaklum aja ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan teman-teman dalam menyimak materi kali ini. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membicarakan tentang penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat Baduy. Jadi, ini adalah materi hukum pidana adat Baduy part 3. Jadi perlu diketahui bahwa masyarakat adat Baduy tidak menggunakan hukum positif atau hukum pidana nasional, melainkan mereka menggunakan hukum adatnya sendiri. Walaupun hukumnya itu tidak terkodifikasikan di dalam kitab, tetapi mereka mengetahuinya secara turun-temurun karena di dalam masyarakat mereka itu ada semacam pertemuan untuk memberitahukan tentang hukum-hukum adat Baduy terhadap generasi penerusnya. Gitu. Baik, ada beberapa tahapan di dalam penyelesaian konflik di suku adat Baduy. Tahapan yang pertama adalah diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat atau musyawarah. Nah, prosesnya adalah antara pelaku dan korban itu duduk bersama atau diriungkan di dalam sebuah forum. Biasanya dimediasikan oleh kepala kampung atau sebutan kita mah RT gitu. Nah, di dalam mediasi itu komediasi ya. Di dalam musyawarah itu biasanya akan diambil kesimpulan ataupun kesepakatan. Si korban terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa saja kerugiannya, apa saja keinginannya, dan seterusnya. Kemudian si pelaku juga diberi kesempatan untuk meminta maaf ataupun menyampaikan hal-hal apa yang sebetulnya terjadi. Nah, suara ayam. Nah, setelah ada kesepakatan, biasanya disarankan untuk silih hampura atau saling memaafkan terlebih dahulu. Jadi si korban ini harus memberikan maaf kepada si pelaku. Tetapi ini tidak menghilangkan kesepakatan ganti rugi misalnya. Misalnya si korban ingin diganti rugi pisangnya yang sudah dicuri, atau misalnya tanahnya yang udah diserobot, atau hasil panennya. Suara ayam ganggu gak sih? Nah, jadi tahap pertama itu adalah dilakukan musyawarah dengan kekeluargaan terlebih dahulu, disaksikan oleh keluarga yang berkonflik, juga ada kepala RT atau kepala kampung. Maaf ya, banyak suara-suara aneh. Kemudian, yang kedua, tahapannya itu bisa juga diselesaikan oleh sistem peradilan pidana adat, yaitu Jaro Tangtu. Nah, ini biasanya kalau di tahap pertama tadi secara kekeluargaan itu tidak berhasil, tidak selesai. Nah, Jaro Tangtu ini akan melakukan penyelidikan sebetulnya kejahatan yang terjadi itu seperti apa. Apabila hasil penyelidikannya itu menganggap bahwa itu adalah pelanggaran ringan, maka biasanya diselesaikan oleh Jaro Tangtu. Namun apabila itu dianggap pelanggaran berat, maka akan naik ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu merupakan tahap pembuktian. Nah, tahap pembuktian ini bisa diiringi dengan adanya sumpah. Nah, sumpah dari si pelaku. Misalnya dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu. Nah, apabila si pelaku bersumpah tidak melakukan kejahatan, proses penyelesaian konflik selesai sampai di situ. Namun,
si pelaku harus menanggung sumpah-sumpah tadi gitu ya. Nah, apabila dalam bersumpah itu si pelaku menyatakan bahwa memang dia melakukan kejahatan tadi atau pelanggaran tadi, maka si pelaku akan diasingkan atau istilah di Baduy didangkakan. Nah, didangkakan ini di tempat tertentu yaitu di kampung Dangka. Setelah pengasingan selesai atau proses dangka selesai, maka si pelaku tadi akan diserahkan kepada Puun, Jaro Tangtu, dan Jaro Dangka untuk mempertimbangkan hukuman apa yang akan diberikan ataupun yang akan dijatuhkan kepada si pelaku tadi. Gitu. Nah, hukumannya apa aja sih yang ada di Baduy? Yang pertama adalah Silih Hampura. Jadi Silih Hampura itu sisi lain dia adalah sebuah proses di mana untuk menyelesaikan konflik sehingga nanti menimbulkan kesepakatan, tetapi di sisi lain juga dia sebuah hukuman di mana si pelaku itu harus meminta maaf kepada si korban. Gitu. Nanti akan ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh si pelaku ketika sesudah meminta maaf dan sudah dimaafkan. Oke. Yang kedua adalah ganti rugi. Jadi si pelaku bisa dijatuhkan hukuman ganti rugi sejumlah yang dimintakan oleh korban atau sejumlah yang disepakati di dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga ditegur atau teguran. Jadi bisa saja hanya ditegur saja oleh Puun ataupun Jaro begitu. Kemudian dipapatahan atau dinasehatin. Nah, ini juga bagian dari hukuman karena biasanya di masyarakat adat Baduy ketika ada orang melakukan pelanggaran itu tidak langsung dijatuhi hukuman oleh lembaga adat Baduy, melainkan dipapatahan dulu, ditegur dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah sekali, dua kali nista maja utama baru kemudian masuk ke dalam lembaga adat. Kemudian dikeluarkan dari suku adat Baduy. Nah, ini adalah hukuman bagi pelanggaran berat. Jadi kalau ada orang Baduy yang melanggar aturan Baduy, maka hukuman yang paling berat itu adalah dikeluarkan dari warga Baduy. Selain dia tidak boleh tinggal lagi di situ, juga dianggap bukan lagi warga Baduy. Nah, ini biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti dia sekolah begitu kan karena tidak boleh sekolah. Kemudian dia melakukan hal-hal yang berat lah, makanya dia dikeluarkan dari Baduy. Misalnya dia memeluk agama yang lain begitu kan. Di Baduy itu agamanya Sunda Wiwitan. Nah, kemudian ada juga ngabokoran. Nah, ini ngabokoran ini sebuah ritual untuk tobat. Jadi ketika seseorang sudah dinyatakan bersalah oleh lembaga adat, maka dia harus ngabokoran. Nah, ngabokoran itu ritual tobat di mana harus dilakukan oleh si pelaku sesuai dengan petunjuk dari Puun, dari Jaro Tangtu dan sebagainya. Ada banyak lembaga-lembaga adat yang terlibat di situ. Karena kan proses ngabokoran ini memerlukan ataupun melibatkan banyak orang, termasuk tanggalnya kapan, dibawanya kapan, kemana dan sebagainya. Termasuk apa saja yang ada di dalam bokor juga ditentukan gitu. Misalnya di dalam ngebokoran itu ada syarat-syarat yang harus ada di dalam bokor tadi. Kemudian serah pati. Nah, serah pati ini ritual tobat yang dilakukan oleh keturunan pelaku apabila pelaku sudah meninggal. Jadi, dalam hukum adat Baduy atau di masyarakat adat Baduy dipercaya bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan dan kemudian belum bertobat, maka itu akan dikenai karma. Maka akan kena karma ke keturunannya gitu. Itulah tadi beberapa hal yang terkait dengan penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat Baduy. Juga terkait dengan beberapa jenis hukuman yang ada di dalam hukum adat Baduy. Sampai di sini kuliah hari ini. Jaga kesehatan teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Jangan lupa tetap happy walaupun kita dalam keadaan pandemi. Selamat sore, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.